Kesimpulannya, mati aja kalau mau kenakalan terkenal. Canda cuy. Bunuh diri adalah pilihan terburuk dari semua pilihan buruk, oke? Kenapa kebanyakan karya dari seniman yang udah meninggal itu menjadi lebih terkenal, bahkan harganya bisa sampai melejit? Oke, to the point aja, kalian tahu nggak hukum supply and demand pada ilmu ekonomi? Jadi demand itu artinya permintaan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak juga jumlah barang tersedia yang diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Nah, di sini kalian garis bawahi pada kalimat semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Jadi kalian bayangin aja tuh alurnya. Kalau seniman udah meninggal, terus ada permintaan yang tinggi terhadap karyanya, otomatis harga karyanya bakalan naik dong karena stok karyanya udah menipis. Ya, orang senimannya juga udah meninggal, siapa lagi yang memproduksi karya dengan art style yang sama? Contoh nih, Vincent van Gogh. Beliau merupakan pelukis dari Belanda yang menghasilkan 900 lukisan selama hidupnya cuy. Tapi beliau hanya bisa menjual 1 lukisan seumur hidupnya. Selama hidupnya itu lukisannya selalu dikritik karena dinilai terlalu gelap dan kurang berenergi. Dan dia juga punya penyakit mental selama hidupnya. Hingga akhirnya dia meninggal di usia 37 tahun karena menembak dirinya. Nah, setelah kematiannya pada tahun 1890, saudara iparnya berusaha melestarikan karyanya Van Gogh ini biar bisa dihargai di kemudian hari. Nah, akhirnya banyak tuh peminatnya. Banyak lukisan beliau yang masuk ke dalam list lukisan termahal dan tentunya karya beliau sangat berpengaruh di dunia seni. Tapi balik lagi pada kata peminat, harus ada peminat di balik semua ini cuy. Karena ada kok seniman yang karyanya nggak terkenal amat setelah mereka meninggal, bahkan mungkin lukisannya telah terlupakan cuy. Ya,